Bagi kami yang paling berharga adalah kalau masyarakat ikut bergerak. Itu penghargaan luar biasa. Langit adalah ayahku dan bumi adalah ibuku. Dan bahkan makhluk kecil seperti diriku menemukan tempat yang hangat di antara keduanya. Maka apa-apa yang mengisi semesta kuanggap tubuhku, dan apa-apa yang mengarahkan semesta kuanggap alamku. Semua manusia adalah saudaraku, dan semua yang ada di alam sahabat-sahabatku. Kalimat Zhang Sai dalam prasasti barat yang dikutip Karen Armstrong dalam bukunya yang berjudul Sacred Nature memanggil kita untuk memulihkan keakraban kita dengan alam. Khususnya di Hari Bumi di tahun 2023 dalam tema Invest in Our Planet. Kita semua harus memulai mewujudkan upaya dan kerja pemulihan alam sebagai cara berinvestasi agar masa depan yang hijau, yang adil dan sejahtera menjadi milik kita bersama. Gerakan lokal dan global ini menjadi upaya kita termasuk di dalamnya sebagai bagian dari masyarakat, gereja untuk mengambil respon terhadap krisis iklim yang sedang terjadi. Maka bersyukur bahwa melalui program Nueni Gereja Kristen Jawa Wetan, kita akan mendengar kesaksian, kita akan mendengar siar mangrove dari rumah atau Gria Tiara Kusuma yang digagas oleh salah satu warga Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Rungkut, Ibu Lulut Sri Yuliani, yang oleh pemerintah upaya perjuangan dan karya advokasinya terhadap lingkungan diapresiasi melalui Kalpataru di tahun 2011. Maka selamat merayakan Hari Bumi, selamat memulihkan keakraban bersama dengan alam. Tuhan memberkati, salam Patunggilan, salam lestari. Kula nuwun, Bu Lulut, kados pundi wartosipun? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam program Nueni kami bersama hadir di rumah kediaman Bu Lulut Sri Yuliani. Mengucapkan syukur bahwa hari ini kita mau belajar dari dekat tentang semangat aktivis lingkungan, secara khusus mangrove yang diawali dari Surabaya, Rungkut, Sukolilo, Wonorejo untuk dunia. Terima kasih sudah diterima di Gria Karya Tiara Kusuma. Mengucap syukur Bu Lulut juga terus dalam keadaan sehat. Okay. Bu Lulut, saya sebagai warga GKJW saya bangga. Kami memiliki salah satu warga GKJW aktivis lingkungan yang secara khusus concern dalam konservasi mangrove. Nah, menarik Bu Lulut karena dalam pengalaman saya berjumpa dengan banyak warga, tidak cukup banyak warga yang bisa fokus dalam isu konservasi lingkungan secara khusus mangrove. Nah, bolehkah kami mendapatkan cerita tentang apa yang menjadi titik awal panggilan Bu Lulut untuk kemudian ikut ambil bagian dalam upaya-upaya pelestarian ini, konservasi ini, bahkan hingga hari ini? Mungkin Bu Lulut sangat berbagi. Terima kasih, kami sudah dikunjungi dan inilah tempat kami di Gria Karya Tiara Kusuma. Jadi Gria Karya Tiara Kusuma ini adalah singkatan dari memperdayakan perempuan-perempuan yang di saat siang sukanya ngerumpi, supaya tidak ngerumpi maka kita perdayakan teras rumah. Makanya
Gria Karya Tiara Kusuma. Teras rumah kita berdaya, membuat karya luar biasa dan bisa mengharumkan nama bangsa. Itu nama Gria Karya Tiara Kusuma. Dan komunitas ini sudah merambah ke Jawa Timur. Nah, awal titik balik kegiatan saya adalah pada tahun 97. Saya divonis dokter hidup hanya 1 tahun. Waktu itu saya mengalami pembuluh darah saya pecah di tangan, kedua tangan, dan kedua kaki saya lumpuh. Dan mau pecah di otak dan jantung. Saat itu saya berobat dan menurut medis mungkin hanya bertahan 1 tahun. Dan itu harus dibantu dengan injeksi sebulan 2 kali. Tapi pada waktu injeksi pertama saya merasakan sakit yang luar biasa karena seperti disayat-sayat pisau. Kemudian injeksi kedua saya sudah tidak mampu, saya berserah pada Tuhan. Tuhan, kalau saya memang dipanggil, tolong panggil dengan tenang. Kalau saya diberi kesembuhan, tolong saya tidak bergantung obat, tapi saya mau konsen untuk lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya terjawab tahun setahun berikutnya saya bisa berjalan dan saya tidak bergantung obat lagi. Kemudian saya konsen pada lingkungan, saya perdayakan dari rumah. Saya awali dengan pemilahan sampah, dengan pengomposan, sisa-sisa makanan saya jadikan kompos, nanti panen saya letakkan di teras rumah supaya tetangga mau nengok. Dan saya kalau memecah bibit-bibit anggrek itu saya pecah di luar supaya tetangga juga mau ikut menanam anggrek. Bibit tanaman pun saya juga lakukan di luar supaya apa? Tetangga juga mau menanam. Karena apa? Manusia butuh oksigen. Dan oksigen itu hanya bisa diolah oleh tanaman. Nah, kalau tanaman tidak diberi tempat di rumah kita, lalu kita dapat dari mana? Makanya kita jangan sampai menjadi pencuri oksigen. Nah, dari situ. Kemudian janji saya pada Tuhan saya tepati pada tahun 2007. Jadi 2007 saya mulai 98 sampai 2007 saya bergerak paruh waktu. Saya pagi mengajar sampai sore, nanti sore sampai malam saya di masyarakat, jadi kerja bakti itu jam 9 malam. Nah, terus akhirnya saya harus menempuh pilihan. Kalau saya tetap di guru, maka saya lingkungan harus saya tinggalkan. Tapi saya punya janji dengan Tuhan. Saya sudah sembuh, maka dengan iman percaya saya, maka saya harus tepati janji saya pada Tuhan. Maka saya harus tinggalkan dunia pendidikan. Tapi saya tetap mendidik masyarakat. Saya buka dalam firman Tuhan itu, burung pipit saja itu diberi makan Tuhan, kenapa kamu takut? Maka dari situlah saya jawab jawaban itu. Tahun 2007 saya tanggalkan kepala sekolah, saya tanggalkan guru, padahal saya sudah mengajar 23 tahun. Nah, dari situlah saya jawab dan saya siap apapun yang terjadi. Jatuh bangunnya di lingkungan, bahkan saya sampai lumpuh pun saya tetap konsen di lingkungan. Dan November 2017 saya diserang nyamuk mangrove, kemudian saya lumpuh lagi dan gula darah saya sampai 50 dan saya sudah tidak bisa apa-apa. Lalu saya diberi jawaban Tuhan untuk bergeser dulu ke keluarga dan saya bergeser ke Sidoarjo untuk bersama keluarga membangun kembali. Tujuannya saya istirahat, meninggalkan, tapi media tetap mengejar saya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kamu tetap komitmen. Maka saya terus berkomitmen. Tahun 2018 itu saya bikin tanaman mangrove untuk tanaman hias. Tujuan saya apa? Supaya nelayan yang kena ombak tidak perlu ribut cari mangrove di pantai, tetapi bisa memanen di rumah sendiri. Akhirnya itu saya lakukan juga. Dan saya juga melakukan
rekayasa tanaman mangrove, bagaimana supaya dia bisa memfilter limbah rumah tangga, air dari rumah tangga, sehingga tidak bisa bercampur dengan selokan yang khusus untuk air hujan. Kita kembalikan ke zaman nenek moyang kita. Dan saya bersemangat ini juga karena adanya Bunda Teresia yang menginspirasi saya. Beliau yang dengan kukuhnya sampai akhir hayatnya dia tetap berjuang untuk kemanusiaan, dan itulah yang menginspirasi saya. Dan juga perjuangan Tuhan Yesus yang selalu kasih dan tidak sakit hati dihina, dicerca. Itulah yang menghantar saya untuk terus berjuang. Dan satu hal, mangrove ini kalau dikelola dengan sinergi, maka ini akan menjadi aset bangsa. Dan ini yang akan menjadi pundi-pundi emas negara kita. Karena satu hal, kalau mangrove ditata dengan baik, bisa konservasi berjalan dengan baik, dan tidak diseragamkan menanam mangrove, dan tahu fungsi mangrove secara detail, akarnya, pohonnya, dan itu ditanam secara berkolaborasi, pasti sabuk pantai mangrove itu akan berjalan dengan baik. Dan ada bencana apapun itu bisa berkurang. Berawal dari mangrove. Luar biasa. Bu Lulut, tadi saya sempat penasaran ngeten, kenapa waktu Bu Lulut gerah terus nazar niki ke Tuhan itu berkaitan dengan lingkungan dan pemberdayaan atau pendampingan masyarakat. Kenapa mboten yang lain? Ya, karena itu dijawabkan dari kitab Kejadian. Awal cikal bakal manusia kan dari penciptaan. Maka kita harus kembali kepada penciptaan. Sebelum manusia diciptakan kan lingkungan dulu yang tercipta. Betul. Lingkungan kan bagus. Nah, karena Tuhan memberikan mandat bahwa manusia harus mengolah dengan baik, maka inilah jawaban saya. Kalau lingkungan itu dijaga, dirawat, dan diperdayakan untuk ekonomi, tapi kembali ke lingkungan, pasti akan berkesinambungan dan tidak akan habis. Nah, maka kalau di mangrove, kalau saya menggunakan buah yang jatuh, bunga yang jatuh, daun sisa pemangkasan, maka harus ada sirkulasi untuk kembalikan lagi dengan cara apa? Kita membibit, lalu dari kolektor batik kita itu ada tanaman mangrove yang ditanam di hutan mangrove. Tetapi di tempat base camp kita tetap menanam mangrove sehingga kita bisa panen di samping rumah, tidak perlu mengambil di daerah konservasi. Konservasi biarkan untuk konservasi, tetapi untuk produksi maka sudah selayaknya orang-orang yang mengolah mangrove punya kebun produksi mangrove. Itu langkah ke depan kami. Kita akan gerilya membangun kebun produksi mangrove. Bu, menarik tadi yang di sini tadi Bu Lulut sempat ngendikan bahwa dari kolektor batik ini kemudian kita nanti bisa mendonasikan 1-3 mangrove untuk kemudian jadi penguatan di daerah-daerah konservasi. Nah, ini nopo Bu Lulut? Ini bisa cerita enggak Bu Lulut? Ya, ini adalah contoh paket untuk G20. Jadi sewaktu G20 di Bali tahun 2022, kami dapat job untuk mengerjakan selama 1 tahun batik seru mangrove ini, yang batik tulis konservatif yang diinginkan oleh tamu-tamu G20 sebagai souvenir. Nah, sehingga kami dari Kementerian Sekretariat Negara diberikan job untuk membuat batik tulis konservatif seru mangrove sebanyak 40 untuk 40 pimpinan negara. Berarti sudah ada di 40 negara ya. Luar negeri. Nah, ini paketannya. Kenapa kita paketkan juga dengan sabun mangrove-nya? Karena batik mangrove ini harus dicuci dengan sabun mangrove untuk pengikat warnanya supaya tidak pudar. Dan ini juga memperdayakan masyarakat. Maka di sini ada komunitas wanita pesisir Gria Karya Tiara Kusuma. Ini adalah kami berkomunitas, ada 20 orang di belakang kami. Dan ini yang mengerjakan juga orang-orang yang butuh pertolongan. Karena mereka juga
butuh kegiatan di saat mereka dalam hal kekurangan fisik karena mereka sakit, kena gagal ginjal, tapi mereka ingin berdaya ya dengan cara inilah. Hingga satu paket ini menggerakkan semua komponen. Kemudian ada sertifikatnya. Satu desain satu orang tidak digandakan. Jadi 40 dari batik yang kita berikan itu tidak ada yang sama. Dan ada sertifikatnya. Dan ada nomor gesternya. Jadi nomor gester ini kalau sudah ada 2.900 berarti sudah 2.900 lembar kain yang kami buat. Dan 2.900 motif batik yang kami buat. Kemudian ini ada kolektornya. Terima kasih para pengkolektor karena ini juga ada tertera di sini motifnya, pembelian. Kemudian ada tanaman mangrove yang ditanam di hutan mangrove mana. Karena ini kebetulan masih di Wonorejo. Kemudian ada perawat mangrove-nya Palasdika. Nah, ini perawatannya. Jadi kita tujuannya bukan sekedar berdagang batik, tapi kita memang untuk konservasi. Saya pun bisa segel seperti ini dan Tuhan menunjukkan dengan G20 inilah jawaban. Betul. Iya. Dan yang ini tentu saja Bu, yang di tengah kita ini. Kalau penghargaan itu hanya mengikuti aja, cuma ini malah jadi beban kita. Karena di saat kita mendapatkan ini, kita kan harus bertanggung jawab lebih. Bertanggung jawab, betul. Bukan penghargaannya, enggak. Tapi yang paling berat adalah kalau masyarakat tidak mau bergerak. Bagi kami yang paling berharga adalah kalau masyarakat ikut bergerak. Itu penghargaan luar biasa. Kalau ini sih hanya untuk mengingat aja. Dan kami juga terima kasih sudah diberikan apresiasi oleh negara. Tapi yang menjadi tanggung jawab kami, dengan mangrove ini harus segera terwujud kesejahteraan Indonesia dari mangrove. Karena kami punya planning, goal pertama, tahun kita bergerak sampai tahun 2016, itu dunia peduli mangrove. Dan itu sudah terjawab sampai kita dikirim ke Austria untuk melatih dan mengenalkan batik mangrove ke masyarakat Jerman dan Austria, sekaligus para desainer Jerman dan Austria di Wina, Austria, oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kelautan. Kami dikirim ke sana dan terima kasih. Terima kasih Bu Lulut sudah berbagi dan bersaksi bahwa kami membayangkan ini pekerjaan di jalan sunyi, ada banyak tantangan, mungkin tidak cukup banyak yang mengapresiasi begitu di sekitar kita gitu. Tetapi ini bagian keterlibatan kita untuk penciptaan yang sudah Tuhan awali, dan kemudian keterlibatan kita untuk kemudian ikut terlibat dalam penciptaan yang sebetulnya terus berlangsung hingga hari ini. Terima kasih Bu. Nah, kalau ke depan Bu Lulut, harapannya Bu Lulut tentang Gria Karya Tiara Kusuma, juga tentang pemberdayaan perempuan, itu apa Bu? Kalau untuk Gria Karya ya kita harus bisa sekel dan terus bergerak. Karena kita masih memiliki season kedua, goal kedua kita sampai tahun 35. Kita harus siarkan pola penanaman mangrove yang benar, sehingga mengurangi terjadinya abrasi dan tumbangnya pohon secara sendiri, bukan karena apapun. Karena mangrove yang ditanam kalau propagulnya itu dari bibit yang kurang dari 7 tahun, maka dia akan tumbang dengan sendirinya. Makanya kita akan terus bergerak kepada semua aktivis mangrove. Kalau membibit mangrove, tolong propagulnya paling enggak usia 8 tahun ke atas lah dari indukannya, supaya lebih kokoh. Kemudian kalau menanam mangrove, tolong tidak diseragamkan satu jenis. Harus belajar mengenali media tanam itu. Berlumpurkah, berpasirkah, kadar garamnya bagaimana, berbatukah, dan jenis tanaman mangrove yang tepat. Dan sudah bisa mesulamkan tanaman mangrove secara beragam supaya tidak terjadi sejenis.
Karena akar mangrove, masing-masing akar mangrove itu punya fungsi sendiri-sendiri dan saling keterkaitan. Artinya untuk misalnya warga yang misalnya kesulitan, saya mau mengolah mangrove untuk jadi sampo, nah ini juga ada produk-produk Kita bisa bimbing nanti. Mangrove ya Ibu ya. Dan bisa menjadi komunitas dipakai. kita. Oh. Ini juga dari warga GKJW Rungkut kan. Oke. Ya, dan mereka karena kesulitan rambutnya sering rontok, terus akhirnya dia pakai sampo ini, lalu kita ajari. Nah, terima kasih Bu Glory dan Bu Kiki yang sudah mengolah dan sudah menjadi mata pencarian dan banyak membantu orang yang kerusakan rambut, iya kerontokan. Wah, terima kasih Bu Lulut informasinya. Bu Lulut, kalau pesan buat gereja, Bu, dengan apa yang sudah dilakukan Bu Lulut, kemudian apa pesan buat gereja, apa pesan buat warga GKJW, mungkin khususnya generasi muda, Bu, berkaitan dengan pengalaman Bu Lulut selama ini. Buka mata hati, gunakan iman percayamu dengan lakukan iman secara nyata. Dan jangan tinggi iman atau sombong iman, karena ini berbahaya. Tetapi tetaplah rendah hati, tetap lemah lembut penuh kasih, lakukan ini dan cermati, bawa doa. Tuhan pasti akan berikan pengertian, hikmat, dan kebijaksanaan untuk kita melangkah ke depan. Lingkungan itu memang harus tanggung jawab semua orang, bukan 1-2 orang. Oleh sebab itu generasi muda, untuk gereja paling tidak dalam khotbah-khotbah di gereja ini juga harus menyinggung tentang lingkungan. Paling tidak harus bisa mengajak warga gereja untuk kelola sampah dari rumah. Karena ke depan Indonesia ini harus bebas sampah dari rumah. Dan sampah itu sudah tidak boleh keluar dari rumah. Jadi ini program ke depan, memang Indonesia ini sangat rawan dengan sampah. Makanya untuk siar supaya sampai kepada personnya, maka diperlukan tidak hanya di gereja saja. Gereja juga bisa mengajak nanti dengan masjid, dengan pura wihara. Kan ada hubungan antar umat beragama. Ini bisa mengajak bersama-sama. Ayo gaungkan ini. Supaya apa? Siar untuk kelola sampah dari rumah ini sudah bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian kelola air limbah rumah tangga ini dengan baik. Dan kalau perlu orang-orang yang berilmu ini bisa diajak. Jadi bergerak bersama, nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Maka kita nanti tambahkan tahun sampai 40 sampah sudah terkelola dari rumah. Sampahmu adalah tanggung 40. jawabmu. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab penarik sampah. Penarik sampah. Ya, luar biasa Bu Lulut. Terima kasih untuk sharingnya Bu Lulut hari ini. Kami percaya banyak hal, tadi banyak cerita yang sudah dibagikan tadi, harapannya menginspirasi warga GKJW, menginspirasi setiap orang yang mengikuti kegiatan hari ini untuk juga memulai dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dari rumah masing-masing, untuk kemudian ikut terlibat dalam pelestarian dan penciptaan alam. Tuhan memberkati Bu Lulut, sehat-sehat terus Bu Lulut. Semoga ini terus juga menjadi bagian cerita kami para generasi muda untuk jadi penerus semangatnya Bu Lulut dalam kegiatan kami masing-masing, dan semoga Geria Karya Tiara Kusuma juga lestari, berjalan sesuai dengan harapan dan mimpi Bu Lulut. Dan terima kasih sudah mengikuti kebersamaan kita hari ini, dan salam lestari, salam Patunggilan.